10 tahun dakwah Rasulullah kepada ketauhidan, kepada keimanan, untuk membuat pijakan-pijakan keimanan yang kuat, prinsip akidah iman di sana selama 10 tahun lamanya. Masuk tahun ke-10, disinilah mulai disyariatkannya sholat, yaitu perintah untuk Isra dan Mi'raj. Itu tahun ke-10, artinya 3 tahun sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Dari sini ada beberapa pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah tidak pernah merayakan perayaan atas kelahiran Rasulullah SAW. Itu yang banyak terjadi di masyarakat, peringatan Maulid Nabi. Adapun kalau dalil yang mereka gunakan tentang Maulid Nabi yang pernah saya baca, ditulis oleh seseorang di kebenaran itu atau kecil yang pernah dikasihkan ke saya. Dia menulis di antara dalilnya adalah riwayat hadis Rasul yang menjelaskan sabda Rasulullah bahwa hari Senin itulah waktu dilahirkan. Bukan keutamaan puasa Senin ini, ya kan? Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Jadi kata-kata hari Senin itu aku dilahirkan, kata mereka ini menunjukkan kebanggaan Rasulullah SAW dengan hari kelahirannya. Jadi kebanggaan Rasulullah dengan hari kelahirannya. Berarti sekarang tidak langsung Rasulullah itu senang kalau hari kelahirannya itu diperingati. Padahal kita orang-orang itu bisa memahami kalau istilahnya pengambilan dalil ini tidak paham. Sama sekali tidak nyambung logika kita atau logika awalnya tidak nyambung gitu. Kalau bisa kita katakan dipaksakan kali. Rasulullah mengatakan hari Senin itu aku dilahirkan. Terus ditarik dari publikasinya melakukan perayaan Maulid Nabi. Jadi kalau sama sekali tidak ada sinkronisasi dengan dalil itu, apalagi dipandang dari sudut pandang usul fikih, ilmu syariat, macam-macam, ini tidak akan nyambung, tidak akan kelihatan dari situ. Jadi sangat-sangat dipaksakan pembacaan dalil-dalil itu. Rasulullah tidak pernah melakukan, para sahabat tidak pernah melakukan. Maulid Nabi itu pertama kali dilakukan di daerah Kufah oleh seseorang dari suku Bani Ubaid Al-Qardah. Jadi Ubaid Al-Qardah ini awalnya tinggal di daerah Kufah. Dia seorang budak yang dibebaskan, namanya tidak disebutkan. Kemudian dia di Kufah memunculkan ide untuk merayakan Maulid Nabi itu dari Bani Ubaid Al-Qardah. Kemudian dia mendapatkan pendukung, dan pendukungnya kebetulan di daerah Kufah itu melepas syiar. Orang-orang itu akhirnya memberikan dukungan dan dia pergi ke Maroko, Maghrib, dan di Maroko dia mendirikan negara yang namanya negara Fatimiyah itu. Dia mendirikan negara namanya negara Fatimiyah, negara yang klaim mereka adalah keturunan Rasul. Ini tidak perlu kita baca lebar itu. Intinya hal-hal yang seperti itu tidak ada tuntunan dalam proses Islam. Bahkan para sahabat pun sama sekali tidak pernah melakukan itu. Para ulama tabi'in, para sahabat pun tidak pernah mereka melakukan itu. Padahal Allah mengatakan mereka ini adalah umat terbaik. Mereka adalah yang masuk Islam pertama. Mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah melakukan hal-hal yang sama. Ini saya singkat saja tentang Rasulullah SAW. Adapun kepribadian Rasulullah SAW